yakin bahwa kamu harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Ini panitia mana LCD-nya? Yang tidak LCD katanya ada mana LCD? Gak ada. Oh, kamu mau nyewa? Jangan. Gak usah. Kalau gitu main tak bawakan. Jangan. Jangan nyewa, jangan. Jangan. Telepon siapa yang dari berangkat? Gak usah. Kalau sekarang misalnya sebelah kalian yang angkatan 2014 itu setidaknya pastikan sampai nanti 2021 itu tetap apa 2016 Kaulah nyewa sendiri. Terus sampai Rahmapura pemerintah. Amin. Rahmapura bareng-bareng itu sudah di lokasi baru. Nah di sini lokasinya bagus. Jadi view-nya perbukitan, ada danau, ada lembah. Yang nikah naik gajah. Kan keren kan yang nikah naik gajah, yang perempuan naik gajah, yang laki-laki nuntun gajah. Iya, nuntun gajahnya terus berakhir dengan tangis karena yang laki-laki keinjek gajah. Kalau masalah untuk materi zakat, infak, sedekah, apa yang sekarang paling penting untuk kalian itu kan memastikan bahwa kalian ini punya jiwa yang sama, punya semangat yang sama. Saya mendesain baju seperti yang sekarang kamu pakai itu tidak dengan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Kenapa model seperti itu, kenapa model seperti ini, kayak misalnya yang pramuka juga begitu. Jadi ada rootnya, tidak hanya sekedar casing yang kamu bawa. Misalnya yang kamu pakai itu, yang jelek-jelek pun jadi cantik kok kalau pakai itu. Tidak ada yang jelek jadinya. Jadi yang laki itu yang nggak jelas pun jadi jelas. Kalau pakai dasi itu, cuma karena kalau biasa nggak pakai dasi ya kayak kakaknya dulu itu biasa pakai dasi, biasanya kan bawa apa ini Solo. Jadi kondisi pikiranmu harus seperti pada saat stand up together, pada saat harus bangkit bersama. Ketika bangkit bersama itu dibutuhkan pertama careness, kepedulian. Kenapa? Kalau kamu nanti bangkit tapi cuma satu, kamu merasa useless, merasa nggak ada manfaatnya. Jadi saya nggak mau bangkit sendiri, saya harus bangkit bersama dengan anggota korsel saya harus bangkit bersama dengan angkatan saya. Jadi kalau misalnya ada satu di antara teman kalian yang kemudian digoda setan, pulang, blonos, ini harusnya yang ribet pertama kali itu bukan para pengurus tapi kalian. Oh ini teman saya lagi kendor, saya harus menunjukkan itu. Kakakmu harus gimana? Nah itu kan berarti lepas. Nah teman-teman angkatan kakakmu itu harusnya yang mati-matian untuk mengembalikan. Kamu nanti meniru jejak kakakmu enggak? Karena bukan karena kamu
punya pacar di sini loh ya. Kan, tapi karena memang kamu harus punya satu niatan sendiri untuk lolos, lulus. Sementara godaan misalnya dari bapak atau teman kamu imam, ya paling lalu kamu laki-laki punya ini sendiri. Laki-laki itu this is gentleman. Yang namanya gentleman itu orang yang punya prinsip hidup, orang yang berani berbeda. Laki-laki itu, kalau kamu tadi misalnya kayak yang dibilang sama Mbok atau teman, yang namanya habis sekolah ya kerja, itu kan sudah biasa. Ya kan, mereka kemudian kerja atau sudah biasa. Nanti kan memang extraordinary people, an extraordinary person, orang yang luar biasa, bukan ordinary, extraordinary, orang luar biasa. Yang namanya luar biasa itu enggak hidup sesuai pakem umum, enggak, punya pakem sendiri, punya jalur trek sendiri. Nah, kita ini sekarang kamu tugas bertanya wes. Karena materi ini harusnya disampaikan dengan LCD, tidak ada LCD ini. Ayo sekarang kita brainstorming, ngobrol. Dalam hal kecil saja pada saat sahur. Yang satu ini berjiwa penuh misalkan semangat tinggi bagaimana bisa kompak. Terus kemudian kalau tidak ada kesadaran kita sangat sulit, karena kesadaran itu paling utama atau penyebab utama tidak adanya kerusakan. Tanya apa lu? Apakah kesadaran itu modal utama? Ya. Makanya kan ada program building awareness, pembangunan kesadaran. Pak Guru itu ajarannya itu dibangun atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Jadi semuanya harus berdasar kesadaran. Susah soalnya kalau apa-apa ya bisa aja kan dibangun atas dasar paksaan, tapi kan instan dan kemudian tidak langgeng. Nanti ketika sang pemaksa sudah tidak ada ya sudah, kan gitu. Nah, terutama kesadaran itu harus dimiliki oleh para penggerak, oleh para peer educator atau para pendidik sebaya. Orang-orang kayak kamu ini mendidik anak-anak itu masih sebaya, sehingga memang harus benar-benar merasakan bahwa satu kegiatan atau satu aktivitas itu memang bermanfaat untuk dirinya. Kalau nggak merasakan manfaat dari satu kegiatan, ya umumnya malas melakukan itu. Nggak ada wiro, semuanya dilakukan ya asal-asalan, asal bisa, asal jalan. Nah, nanti kalau sudah melaksanakan kegiatan itu asal jalan, asal bisa, gregetnya kurang satu. Yang kedua, kering ide. Nah, kamu untuk 1 tahun pertama ini nanti kan kamu akan di pusat. Kamu diminta untuk mendidik atau mendampingi adik-adik
kelas kalian, karena kakak kelas kalian ini akan segera berangkat. Mereka sudah 1 tahun mengaji di sini, berarti mereka akan ke cabang loh. Kamu menggantikan posisi mereka. Nah, pikiran kamu harusnya berpikirnya adalah jika kakak-kakak kelas kamu ini kemarin punya ide begini begitu untuk mencerahkan atau untuk membuat kegiatan itu makin marak, kamu harus berpikir bahwa kegiatan ketika kita pegang itu harus makin marak. Kayak kamu pada saat bikin yel-yel lagi, saya yakin waktu kamu merumuskan bikin yel-yel, kamu kan pikirannya adalah harus menjadi yel-yel terbaik, kan gitu. Sehingga kamu yang satu ngasih, tambahin gini, tambahin gini, karena kamu harus, tapi intinya sama, menyemangati diri. Nah, sama ketika kamu harus menggantikan posisi kakakmu, memandu kegiatan adik-adik kelasmu di sini, kamu harus merumuskan satu pikiran bersama. Kita harus menjadi pemandu terbaik. Misalnya kegiatan cerdas benar. Selama ini cerdas benar seperti apa? Tetap ruhnya cerdas benar. Tapi gimana di modif, di set up seperti apa sehingga lebih menarik partisipasi santri. Kamu kalau otak dan hati kamu itu full dengan itu, maka hari-harimu itu penuh ide-ide itu. Kertas yang ada di diary kamu, coretan di dinding kamu, itu full oleh hal-hal tentang bagaimana menyemarakkan aktivitas santri di sini. Begitu kamu 1 tahun di sini itu terbiasa dengan ide-ide kreatif, pas waktu kamu harus 1 tahun pergi ke cabang, di cabang nanti pun kamu akan penuh dengan ide-ide kreatif bagaimana cabang yang sedang kamu tempati untuk bertugas itu makin marak lebih dari sebelumnya. Ini sistem yang sedang dibangun oleh para guru sekarang itu sistem yang luar biasa bagus, sempurna, ada jenjang grade. Sekarang kamu mengabdi di sini, tantanganmu adalah mendampingi adik-adik santri di sini. Kamu ditantang ini bagaimana sebelum terjun ke cabang untuk mengeluarkan ide-ide kreatif, menyemarakkan apa yang sudah semarak, santri yang kendor apa segala. Begitu kamu sudah mulai itu, tahap 1 tahun selanjutnya adalah magang di cabang, baru magang. Nah, di sana kamu mungkin kemudian lebih ditantang lagi karena situasinya berbeda. Kalau di sini situasinya sudah steady, sudah settle, sudah mapan. Kalau di cabang kan beda-beda, beda cabang, beda karakteristik, sudah beda tantangan. Kamu ditantang lagi. Nah, selama 1 tahun di sana kamu kemudian juga ditantang untuk mengeluarkan ide-ide. Setelah kemudian berhasil selama 2 tahun, kamu retreat di Bali. Setelah retreat di Bali, berpikir fresh. Nah, ada 2 persimpangan, 3 lah. Lanjut untuk ikut dalam perahu yang sama yang kemarin kita bikin perahu itu, atau ikut arus ke kanan atau ke kiri kan gitu. Nah, di saat itu kalau kemudian ternyata kamu mengikuti mengikuti jalur lanjut komando, kamu mendapatkan tantangan baru yang lagi dikirim ke pulau-pulau terluar untuk kemudian menghadapi level game selanjutnya. Yang perempuan juga begitu. Kalau pada level itu setelah 2 tahun kamu rata-rata sekarang umurnya 17-18 ya. Nah, pada 2 tahun datang atau sekitar kamu ketika sudah masuk di umur 21-22 nikah bukan dalam konteks pernikahannya sesungguhnya yang sedang kita bahas, tapi membentuk tim dakwah. Karena kalau untuk laki-laki diberangkatkan bisa sendiri, sementara kamu kan harus dengan pasangan. Menikah dalam konsep SPMA itu bukan persoalan seks, bukan persoalan membentuk rumah tangga seperti umum itu, bukan
bukan persoalan perkembangbiakan, ya kan? Mamalia, bukan. Kita ini mamalia. Jadi dalam ilmu biologi kita bukan dalam konsep perkembangbiakan mamalia, tapi dalam konsep membentuk ilmu. Maka kamu punya tantangan baru. Tantangannya yang menikah adalah satu, mencintai komandan lebih daripada mencintai suami. Nah, sekarang masih dia-dianya begitu. Nanti beda ketika sudah punya suami, tantangannya beda. Karena tiap hari bersentuhan dengan suami, bergaul dengan suami, selalu begitu. Nah, hidup kalau kemudian selalu punya level yang ingin dituju, enak. Hidup itu yang namanya dynamic life, hidup yang dinamis. Nah, kalau kamu tidak memilih jalan ini, taruhlah setelah sekarang kemudian ikut kuliah atau apa, ya sudah, kamu seperti hanya orang umum itu. Nah, ada dinamikanya. Setelah itu kawin, ya sama seperti orang umum itu, lalu bikin rumah, ada tangganya disebut rumah tangga. Kan? Lalu beranak pinak, ya, kemudian kamu menyusui, lalu mulai perot, suami kamu juga nggak menarik lagi menarik seperti kalian sedang pacaran, ya, hari-hari kamu maka disibukkan untuk cari duit, makan, bising, cari duit, makan, bising, ya sudah, karena terlalu banyak bising, akhirnya wajahmu kayak bisingmu. Nggak ada level yang kamu ingin raih. Kalau yang tadi kan beda. Karena kita memang sudah siap untuk hidup as an extraordinary person, sebagai manusia yang memang luar biasa. Tuh, tracknya berbeda, standar dan indikator keberhasilan juga berbeda. Indikatornya berbeda. Tuh. Saya bersyukur kemarin yang kata angkatan kamu setelah di retreat di sana yang laki hampir 100% tetap lanjut jalur lurus, sementara yang perempuan ada satu kalau nggak salah yang masih ragu-ragu. Nah, harapan saya kamu mulai sekarang sudah mulai menyiapkan untuk bangkit bersama-sama, bersama-sama, ya, bangkit, stand up together. Apalagi jadi ketika kita lari maraton bukan lari 100 meter, maka yang sangat diperlukan itu adalah membagi semangat ke dalam step secara adil. Semangatnya jangan hanya di awal, tapi semangat itu harus benar-benar tersimpan untuk mulai awal sampai akhir. Akhirnya itu mana? Akhirnya itu mati. Nah, biasa-biasa saja itu atau tidak biasa itu bukan berarti kemudian meloncat-loncat begitu, bukan. Tapi yang saya maksud harus berwarna gitu ini. Nah, kamu dalam lari maraton itu pasti di tengah jalan menemui kejenuhan. Lalu lari maraton dari sini sampai Surabaya 42 kilo kan. Ketika kamu jalan, nanti step di langit itu ngos-ngosan kan. Mungkin kamu perlu berhenti, bukan berhenti dalam arti berhenti mana, tapi agak pelan, jalan lagi. Ini yang saya maksud tidak biasa. Jadi selalu ada tahapan. Begitu nyampe pelosok, kamu harus menentukan target lagi. Kayaknya saya harus pakai berlari dengan cara berbincang-bincang deh, biar enggak. Misalnya kayak gitu. Itu yang saya maksud tidak biasa. Jadi ada ide. Lalu nanti begitu nyampe Lamongan, mulai ngos-ngosan lagi, berpikir tentang ide kreatif. Kayaknya saya untuk biar tetap bisa jalan ini, saya perlu pakai topi deh, pakai topinya kan, jadi dinamis. Begitu nyampe dekat, keluar lagi itu, waduh, udah ngos-ngosan nih. Kayaknya sepatu saya mulai harus saya pakai nih. Ya,
sepatunya mulai panas, sepatu aja separuh yang dipakai biar agak. Ide-ide seperti itu yang akhirnya nanti mengantarkan kita berhasil pengabdian 2 tahun, alhamdulillah, kemudian berhasil sampai pengabdian akhir hayat. Nah, 42 kilo atau lari maraton dalam hidup ini kita nggak tahu kan. Kalau lari maraton nggak jelas 42 kilo. Kalau lari maraton hidup kita ini nggak tahu. Saya misalnya umurnya sampai kapan nggak tahu. Justru di situ letak tantangannya untuk membagi semangat selama hidup itu. Sulit. Itulah pentingnya punya teman mukmin. Ada kan di dalam Al-Quran bahwa belum disebut beriman kamu sehingga kamu menjadikan teman mukmin kamu sebagai satu-satunya walijah. Sebagai satu-satunya walijah. Yang namanya walijah itu teman setia. Pentingnya apa? Ketika kita turun semangat di step lucu atau di step deket atau di step bersih, teman setia kita yang bareng sama kita itu yang kemudian menguatkan kita. Kamu waktu stand up together tadi berdiri, kadang kamu bisa berdiri sendiri itu karena terangkat oleh teman. Nah, sulitnya kalau kamu harus menyemangati diri sendiri. Nanti yang laki-laki ini, kakak kelas kamu yang sekarang purna pengabdian kan akan dibuang ke wilayah tak bertuan. Di sana kan harus sendiri, maka harus menyemangati diri sendiri. Sementara nggak boleh menghubungi komandan selama sekian bulan. Nah, itu yang memang berat. Itu yang kita sebut sebagai lone ranger. Jadi memang sendiri. Nah, laki-laki harus berani begitu. Ada lagi? Kadang ada mereka yang ketika menjalankan sistem dia taat sekali. Kalau ada kredit, itu taat kali-kali tak boleh. Saya rasa gitu. Mungkin yang biasanya yang beratkan kegiatan itu malah 1 atau 2 hari dia malas-malasan. Kalau nggak disengaja wajar, kalau yang disengaja kurang ajar. Nah itu. Jadi kalau masa kok taat terus sekali-kali saya nggak taat, saya tak melanggar, padahal dia kan penggerak. Yang pertanyaan dia itu bagaimana? Kalau nggak disengaja wajar, tapi kalau disengaja kurang ajar, maka langkahnya harus dihajar. Nah itu. Karena kurang hajar kan dari harus dihajar. Don't try at home. Jadi jangan coba lakukan itu di rumah saya. Preman laki-laki sejati itu gitu. Nah, preman sejati itu pertama, preman itu premangan, artinya wanita dilakat. Itu preman sejati. Preman yang kedua itu kayak para petani yang preman itu, ya benar-benar bisa menentukan saya mau preman, saya mau enggak, urusan saya, itu bebas dia. Dia adalah bos sejati. Itu preman. Preman yang ketiga dari kata free man. Yang namanya free man itu manusia bebas. Bebas dari standar-standar kapitalis. Kalau standar kapitalis mengatakan habis SMA itu kuliah, biar kuliahnya laku, maka standar free man tak begitu, kata siapa kuliah enggak. Standar kapitalis orang-orang umum bilang bahwa yang namanya status sosial itu sering ditentukan oleh gelar sarjana. Maka free man atau preman mengatakan enggak, siapa bilang sarjana enggak. Banyak orang sukses tanpa sarjana. Kalau memang duniawi yang dikejar, apalagi masalah akhirat, tidak ada urusannya sarjana itu. Nah, itu free man, orang yang hidup out of box, keluar dari kotak, tidak mau
mau dipukul oleh tempurung yang sama. Itu preman sejati. Coba lihat iklan-iklan tentang laki-laki gentleman. Dia selalu break the wall, selalu menembus dinding, selalu tidak wajar. Hidup rumah tangga, kemudian tiba-tiba diberangkatkan dakwah, itu kan nggak wajar. Ya wajar-wajar itu hidup rumah tangga, kerja, terus kumpul sama anak istri darinya. Kerja punya duit mengumpulkan, dan kerja punya duit untuk beli sama, kerja punya duit untuk belikan istri ini, kerja punya duit. Over than 6 billion people in the world do the same. Lebih dari 6 miliar orang di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Kamu mau melakukan hal yang sama berulang kali? Enggak dong. Kita adalah orang yang berbeda dari 6 miliar orang. Bangga enggak? Bangga. Mau kita satu-satunya. Nah, kalau kemudian kamu mengikuti seperti yang diikuti orang umum itu, ya sama dengan 6 miliar orang yang lain. Apa bangganya? Kalau cuma kamu punya mobil, ada orang yang punya mobil lebih banyak loh. Kalau cuma masalah punya rumah, ada orang yang punya rumah lebih tinggi dari rumahmu. Kalau cuma punya duit dan jabatan, ada orang jabatan yang lebih tinggi dari kamu. Siapa yang dibanggakan? Tidak ada. Jika kita kemudian tetap bisa hidup, ya makan, ya kerja tetap, ya kemudian berpendidikan tetap, tapi dengan melakukan hal yang sama sekali berbeda dari yang dilakukan orang umum, nah itu baru the greatness. Harus saya ngomong, you are amazing. Karena memang yang dimaksud dalam surat Al-Mulk ayat 2 sebagai ahsan itu adalah orang amazing, orang yang the best, bukan hanya good, bukan hanya better, tapi the best. Jadi bedanya gitu. Kalau ada tingkatan pertama kan good, tingkatan pertama good itu tingkatan baik, tapi ada tingkatan kedua adalah better, lebih baik. Tingkatan yang tinggi lagi the best, yang paling baik. Nah, the best ini yang dimaksud Quran surat Al-Mulk sebagai ahsan. Ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk mencapai ahsan, kita harus menjadi orang yang berbeda, luar biasa. Kita berdakwah, kemudian berdakwah contohnya berjualan itu, kita mengajak berjualan itu ini SMA. Kemudian salah pemimpin dari itu membantah, sama aja sering berakur. Kemudian kita merasa enggak atau tetap dakwah dengan lancar. Kamu bilang sama mereka, jangankan di SPMA, wong ketika hidup didampingi Nabi saja ada sahabat yang tidak akur. Nah, ketika ada sahabat tidak akur bukan berarti Islamnya yang jelek, tapi oknum sahabatnya kan. Sama dengan di SPMA, ketika ada salah satu, salah dua, salah tiga oknum santri SPMA yang tidak akur, itu tidak menunjukkan bahwa SPMA yang jelek, tapi memang oknumnya yang jelek. Jadi buat saya SPMA is still the one, the only one, bahkan bukan hanya the one. Jadi hanya satu-satunya keselamatan. Perahu yang cuma kemarin kita gambarkan melawan arus itu ya cuma satu itu, tidak ada perahu lain. Nah, untuk seperti itu memang kamu harus tetap punya iman yang gimana ya, kalau kayak SPMA itu taklid sekali, harus fanatik. Kamu sendiri harus fanatik dulu ke SPMA. Pokoknya SPMA gak ono iyo, gak ada lalu.
There is no other but SPMA. Tidak ada yang lain kecuali SPMA. Nanti kalau sudah begitu, kamu analoginya seperti itu. Kalau ada orang SPMA yang kemudian tidak akur, itu tidak akan menurunkan semangat kita. Lain. Yang disampaikan itu yang habis-habis. Harus banyak doa, banyak takjul. Takjul itu yang mungkin masih banyak itu. Kalau nyampe di levelnya Gus mungkin jauh, setidaknya 2 atau 3 level di bawahnya Gus lah. Mulai dari semangatnya dulu. Kalau semangat harus sesemangat Gus. Kalau ganteng seperti Gus sih sulit ya. Firman, kalau orang ganteng banyak nah, tapi menarik sedikit lah. Kalau Firman sih menarik lah. Tapi kalau kuburan kayak tadi malam ya. Mana coba guys lihat fotonya Firman tadi malam. Itu bisa untuk membangun sholat tahajud ya. Foto Firman dengan penuh bedak kayak tadi malam itu pas untuk membangunkan orang sholat tahajud. Pasti bangun semua. Setidaknya hidup ini bermanfaat. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, meskipun itu fotonya untuk misalnya ngusir nyamuk, lumayan. Apalagi waktu saya tinggal 10 menit, sesi saya nanti digantikan ke tadi. Nah, apalagi nanti untuk materi zakat infak sedekah saya kita lanjut di sesi lain lah. Tanya. Setelah sedekah saya melupakan seperti itu. Ada jemaah seperti ketika dia ingin mengurangi rumahnya. Setelah dia mengurangi rumahnya, dia sedekah ke masjid. Dan dia langsung ke rumah, tapi tak bisa pakai di masjid. Dia seolah-olah ketika ditanya umum kami langsung sudah mengalami bukti yang kurang lagi dia ingin membeli sepeda motor baru. Ya, dia sudah bisa sedekah lagi. Ketika dia katakan, oh sepeda motor baru ini nggak boleh sedekah untuk akhirat kok. Dan sebagainya saya akan seperti itu. Nah itu prinsip seperti itu. Dia apa tidak yang tak bilang dia berbeda adalah yang di rumah akhirat, yang di rumah dunia, yang di rumah akhirat. Saya menganalogikan seperti itu. Dia membeli suatu dia sudah lalu dan proses seperti itu. Ya, itu level tersendiri, tapi sebenarnya udah bagus. Udah ada tingkatan kalau dia. Tapi nanti ada seleksi lagi, ada screening lagi di tingkat bahwa selain persoalan sedekah itu ada persoalan keteladanan. Kalau Pak Guru saja tidak hidup di keramik, kok kita hidup di keramik misalnya. Jadi selain sedekah, makanya kemarin saya sampaikan bahwa kalau ukur keberhasilan dakwah dan kalau ukur menjadi santri SPMA itu bukan hanya masalah sedekah. Ada banyak lagi. Karena keberhasilan itu bukan hanya kalau hanya diukur sedekah. Kemarin kan saya sampaikan banyak orang bersedekah tapi dia masih belum masuk karena tentang pengakuan seperti itu. Nah, kalau kita misalnya mengaku Pak Guru adalah guru kita,
lalu kita masih belum hidup seperti hidupnya Pak Guru, kan berarti kita hanya sekedar ngomong, ya kan? Meskipun kita sudah bersedekah. Kalau itu yang kita teladani dari Pak Guru hanya sedekah, padahal Pak Guru kan bukan hanya sedekah. Coba saya minta kertas sama pulpennya, sama pulpen, sama dua panitia lagi sama perempuan ke depan. Kertas open dulu. Jangan diberitahukan temannya. Perintah kedua, nanti kertas itu adalah sebuah potongan lagu. Kamu harus melakukan itu hanya sebatas bait yang kamu terima itu aja. Lalu perintah ketiga, berkumpullah dengan orang yang punya potongan lagu yang lain, sehingga nanti membentuk satu lagu yang sama. Siapa yang membentuk lagu yang paling dekat, itulah kelompok lagu yang paling kompak. Hanya boleh melakukan lagu satu bait yang kamu punya loh ya. Jadi kan itu bait lagu kan. Nah, kamu misalnya di sini ada lagu misalnya dengan seluruh harus dengan seluruh, ya kan dapat potongan saja, cuma dengan seluruh balik lagi dengan, sehingga temanmu akan nyari, paham? Tidak boleh melakukan lanjutnya, tidak boleh ya, dengan seluruh balik lagi gitu terus. Begitu nanti yang pas bergabung mengatakan angkat tangan dan sambil menyanyikan secara bergantian, tapi begitu jadi saling sambung menyambung, mengerti? Jadi kalau misalnya pas saya dapat dengan seluruh, cari terus begitu udah ketemu semua, lalu nyanyinya nanti ada dengan seluruh, satunya lanjutkan. Lanjut? Ya, paham? Mulai sekarang. Garuda Pancasila, pura pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat maju, sudah.
kumpulkan sini semua lagi. Nggak boleh dibilang dulu. Nanti caranya begini, harus berjajar di tembok. Bagi yang sudah menemukan, berjajar di tembok dengan urutan yang pas, dan nanti melakukannya harus sesuai dengan urutan jajarnya. Kenapa ini kok berlebih? Ambil lagi yang kamu. Yang topi bundar enggak? Coba nyanyikan. Coba kamu nyanyi di sini. Coba kamu nyanyi di situ. Ayo, urutannya coba. Coba urutannya. Tapi saya Bunda topi saya bukan. Sekali lagi baca yang ada di kertas kamu. Pelangi-pelangi, Baca yang ada di kertasmu. pelangi-pelangi, alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Bunda topi siapa berani pelangi ciptaan Tuhan. Mengerti pada bagimu negeri jiwa raga, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, kiri kanan kulihat saja. Kalau tidak bundar, banyak pohon cemara. Jadi kalau tidak bundar banyak. Dengan seluruh. Terus lagi. Kalau tidak harmoni, ada satu contoh yang harmoni, dia bisa menyesuaikan. Kalau dia punya dua lagu, dia bisa menjadi akhir dari lagu sebelumnya dan menjadi awal dari lagu sebelumnya. Kalau kamu tadi misalnya bisa menemukan kamu bisa menjadi awal dengan cara di sini lalu di sini kan. Nah, itu nanti tidak terjadi begitu. Jadi misalnya kalau tidak bundar banyak pohon cemara. Apa saya mau yang laki-laki? Yang tinggi, Di langit yang tinggi. amat banyak makhluk angkasa. Kenapa kamu tambahin? Ya ada. Kenapa kamu tambahin? Siapa yang mau tambahin? Kenapa makanya? Baca aja. Kenapa kamu tambahin? Wah ini. Baca aja apa yang ada di kertas kamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, bintang kecil menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bunda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot.
patriot proklamasi. Ulang lagi. Nanti baca yang ada di kertas kamu yang ngasih. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Kalau tidak bunda, Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa. Beri bangsaku. Maju ayo. Apa itu maju ayo? Ayo maju. Kamu apa? Lewat sini. Dari yakinku bener maju. Apa yang nggak kamu baca? Ya bisa terserah. Suruh baca apa yang ada di kertasnya kok. Ayo. Dari yakinku teguh tanah airku sadar akan karuniamu Indonesia merdeka. Kenapa kok bisa begitu? Kurang satu. Apa yang terjadi ketika lagunya kurang satu? Tidak pas. Makanya di sana tadi kalau banyak pohon cemara. Ya, oke. Akhir dari sesi saya akan dilanjutkan sesi selanjutnya adalah coba kembali ke kursi kalian masing-masing. Anggap yang ada di daerah atau di masyarakat di mana kamu mengambil potensi itu tanpa kamu tahu, kamu memang benar-benar hanya tersedia itu. Bagaimana cara agar bisa menjadi simfoni dakwah yang bagus? Kamu yang harus pandai-pandai, tapi tidak terlalu pandai kayak ada laki-laki tadi ditambahi biar tulis kertas sendiri biar pas lagunya. Yes, ya. Maka sekali lagi kecerdasan untuk menjadi simfoni, ada orang yang kemudian bisa menjadi muara atau awal dahulu dari dua lagu yang berbeda. Jadi pandai-pandailah pertama mensinkronkan, mencari teman yang tim. Saya punya lagu ini, dia kayaknya pas ini. Nah, untuk tim itu seperti itu. Untuk tim dalam dakwah pun seperti itu. Oh, saya punya kelebihan dalam hal ngaji, tapi saya nggak punya kelebihan dalam hal organisasi. Saya punya kelebihan dalam hal ini. Itu demikian pula kalau masalah menikah juga begitu. Sinkronisasinya bukan persoalan fisik, cinta anak-anak muda, bukan, tapi sinkronisasinya adalah simfoni dakwah. Mana yang paling pas? Saya ini punya kekurangan seperti ini, kayaknya pas dalam hal itu. Itu yang dilihat oleh para komandan ketika menikahkan atau menjodohkan kalian, atau memberangkatkan kalian. Misalnya tim ini ada 2 orang, itu jangan kalau siapa, oh ini anak ini bisa ngaji tapi nggak bisa administrasi. Kalian diberangkatkan dalam konteks seperti itu. Apalagi kalau kalian nanti harus membentuk tim sendiri di daerah, kalian harus benar-benar melihat potensi itu menjadi satu potensi, bukan kok ini gak enak, gak bisa, gak boleh gitu. Potongan lagu kalau sendiri-sendiri ya gak enak, tapi kalau kemudian dijadikan satu jadi simfoni. Sama, potensi di daerah itu kalau sendiri-sendiri gak enak. Nah, kemampuan menggabungkan itu akan menjadi lagu yang bagus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat berpelajar, selamat bertugas. Mudah-mudahan kalian bisa tidak hanya 2 tahun nanti, tapi sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.